Shalom semuanya. Selamat sore. Bertemu lagi ini kedua kalinya. Saya dengan anak saya Teddy Andrew ada bersama-sama hari teman saudara juga. Herman, enggak dong Herman. Pelayan Tuhan juga aktif. Yang ngikuti di rumah maaf tadi kami terlambat. Ya, minta maaf 30 menit lagi ya tadi itu. Terima kasih Pak Gembala bersama istri dan tim pelayanan yang memberikan kesempatan untuk saya boleh berbagi. Ayo kita belajar, siap? Amin. Bisa turun nggak egonya terlalu tinggi? Gimana? Soundnya? Ya, baik. Kalau ada di antara kita menemukan atau mengalami kesulitan dalam berhubungan dengan Tuhan, ya misalnya aku di doa kok susah sekali ya. Jelas kok Pak, bagus. Iya. Yang mengalami kesulitan bersekutu bergaul dengan Tuhan. Contohnya begini, aku kenapa susah sekali berdoa? Maaf ya saudara, kalau saya harus katakan ini, berdoa itu kan bicara dengan Tuhan. Betul? Bisa atau tidak? Nah, bicara dengan teman, apalagi teman akrab, teman baik, itu mudah atau susah? Teman akrab. Ayo, mudah atau susah? Mudah. Mudah sekali. Pernah nelpon teman, kuping kiri sudah panas, pindah kuping kanan, panas lagi, dingin pindah. Pernah? Pernah. Kehabisan bahan nggak? Tidak. Enggak. Nah seharusnya begitu kita dengan Tuhan. Nggak boleh kehabisan bahan. Nah jangan marah kalau saya katakan contoh ini. Orang yang belum kenal seseorang, pasti dia nggak pernah rindu orang itu karena nggak kenal. Kalau orang itu nggak kenal, maka nggak rindu. Jawab. Mau ngomong susah atau mudah? Ayo susah atau mudah cepetan? Nah, begitu saudara yang susah berdoa. Belum? Belum. Berarti belum? Kenal. Maka itu susah mau ngomong apa. Nah, terus saya tambahin lagi. Ngomongin orang itu gampang atau susah? Gampang. Jawabannya cepat. Ya memang. Ngomongin orang itu gampang sekali. Ada aja bahannya. Ada aja bahannya. Ada aja bahannya ya, Herman. Seharusnya kita ngomong tentang Tuhan kepada orang lain itu nggak boleh susah-susah. Wajar itu tidak saya berkata. Nah ini tentang doa. Sulit ya, kenapa aku sulit berdoa? Yang berikut, ini masih tentang hubungan kita dengan Tuhan. Perintahnya bukan baca Alkitab. Maka itu saya tidak setuju ya di Indonesia ini saya atau di Amerika. Ada grup-grup WhatsApp tentang baca Alkitab. Ada ya? Itu gak penting saudara. Sebab Alkitab itu tidak diperintah untuk dibaca, tapi perintahnya renungkan siang dan malam. Nah saya mau beri bukti lagi. Jawab jujur, jangan tersinggung. Lebih mudah menghafal firman Tuhan atau firman mama mertua? Ini saya tanya jujur apa adanya. Lebih gampang menghafal firman Tuhan atau menghafal firman mama mertua? Berbahagialah enggak punya mertua. Jawab kenapa? Mudah. Ayo lebih mudah menghafal firman Tuhan atau firman mama mertua? Sebentar. Nah, kenapa? Karena firman mama mertua direnungkan siang dan malam. Amin. Amin. Loh, itu contoh. Maka itu saya katakan hanya teologi yang merusak firman. Setan tidak pernah merusak firman, teologi yang merusak firman. Pasti kaget. Loh, bukankah teologi itu bagus? Kata siapa?
Kalau kita baca Alkitab dan merenungkan firman baik-baik, itu soal teologi yang merusak kebenaran. Kenapa saya berani berkata teologi merusak kebenaran? Ada puluhan bukti, tapi saya cukup katakan 3 bukti bahwa teologi merusak kebenaran. 1, semua teologi itu pasti melahirkan doktrin. Iya. Ini aneh. Semua doktrin gereja, semua, mau gereja apa saja, itu sumbernya dari Alkitab. Nggak mungkin gereja punya doktrin nggak bersumber dari Alkitab. Tapi aneh, kenapa sumbernya Alkitab, tapi hasilnya perpecahan dan perang sampai hari ini? Ya. Itu perlu dipertanyakan. Bukti kedua, bahwa teologi itu merusak. Semua gereja yang berpegang pada doktrin pasti berkata, aku benar, kamu yang salah. Iya. Maka itu sampai hari ini nggak mau diapa-apakan saja. Orang Katolik bergaul dengan orang Protestan, orang Protestan nggak akan mau bergaul dengan orang Pentakosta dan sebagainya. Iya. Padahal katanya bapaknya satu. Iya. Tuhannya satu. Iya. Roh Kudusnya satu. Firman-Nya satu. Iya. Ini bukti kedua bahwa teologi itu merusak kebenaran karena nggak bisa bersatu. Bukti ketiga, Yohanes 8 menulis kebenaran itu memerdekakan, make you free. Tapi doktrin itu membelenggu. Kita dimasukkan dalam satu kotak sehingga kita nggak bisa gerak, nggak bisa kemana-mana, dan kita jadi sempit. Karena melihat yang doktrin beda itu pasti salah. Cukup 3 ini saja saya beritahukan kepada saudara. Ada banyak yang lain. Maka itu kita harus melihat konsep ini. Yang berikut tadi sudah tentang doa, tentang firman, ya. Jadi kenapa firman mama mertua lebih gampang dihafal? Karena direnungkan siang dan malam. Maka itu hafal. Yang berikut, mana lebih mudah, mengasihi atau mengampuni? Mengasihi. Salah. Tidak mungkin bisa mengasihi kalau tidak mengampuni. Iya sih. Betul? Betul. Tidak mungkin bisa mengampuni kalau nggak ada kasih. Nah, di bagian ini setan paling tidak suka. Setan tidak akan mengobrak-abrik, ya, mengacaukan orang yang berdoa, yang baca Alkitab, rajin ibadah ini. Tapi setan begitu tahu ada di antara kita murid-murid Tuhan Yesus mau mengampuni, mengasihi musuhnya. Di situ setan berusaha untuk menggagalkan. Dan masih banyak hal lain lagi yang membuat hubungan kita dengan Bapa di surga itu mengalami kesulitan. Ini baru beberapa saja. Ada banyak lagi yang lain. Betul? Memberi contoh. Ayo, susah atau mudah? Ayo, memberi itu mudah atau susah? Tergantung orangnya. Buat yang pelit, Susah. Betul. Betul enggak? Ya. Buat yang kenal Bapa di surga, enggak susah. Ada banyak lagi. Terus bagaimana dong caranya? Supaya saudara tidak pernah mengalami kesulitan dalam bergaul, berhubungan dengan Tuhan. Kita buka ayat yang pertama ini, Kejadian 5 ayat 22. Kejadian 5 ayat 22 di layar ada ya? Oke, belum. Dan Henokh bagaimana? Baca. Hidup bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun lagi. Ayat 24. Ayat 24.
Dan Henok ngapain lagi? Hidup bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan, lalu ya tidak ada lagi sebabnya karena diangkat oleh Tuhan. Saudara, jauh sebelum ada sistem gereja, teologi, doktrin, agama apa saja, jauh sebelumnya. Mengapa Papa di surga menuliskan untuk kita tentang Henok? Artinya Papa itu minta apa yang Henok lakukan dan alami dengan Tuhan, itu yang kita lakukan juga. Bergaul. Bahasa Inggrisnya walk with God. Ada banyak. Nah, hanya ada satu cara, ya, bukan dua. Bagaimana seseorang bisa mengenal orang lain? Itu hanya ada satu cara. Renungkan. Apa bicara? Mengenal. Cuma satu cara. Bergaul. Coba saudara beri saya kata lain bergaul itu apa? Kata lainnya. Berteman. Itu masih dangkal. Bergaul itu lebih dalam ya. Oke, apalagi berteman. Cepat. Bersahabat. Berhubungan. Apalagi? Ayo, ada yang penting lagi. Bergaul. Kayak gak punya teman aja ini suara-suara. Bergaul. Community, komunikasi. Iya, betul. Banyak lagi. Nah, maaf. Teologi itu bukan bergaul dengan Tuhan, bukan mengenal Tuhan, tapi teologi itu mempelajari tentang Tuhan. Karena itu ilmu. Jadi teologi itu sejajar dengan biologi, psikologi, dan logi-logi yang lain. Artinya logi. Saudara tinggal di Amerika, silakan mempelajari tentang Presiden George Washington, bukunya. Saudara silakan belajar tentang siapa saja, tapi mempelajari seseorang bisa mengenal nggak? Tidak. Nggak bisa, karena nggak ketemu orangnya. Maka itu mengapa orang pertama yang tercatat di Alkitab tidak mengalami mati, tapi diangkat oleh Tuhan adalah Henok. Bukan dia rajin berdoa, bukan dia rajin melayani, tapi apa? Bergaul. Itu yang Tuhan cari. Dan sistem bergaul ini sejak Kejadian 5 ditulis, itu berlanjut terus sampai kitab Wahyu. Bergaul. Itu yang Tuhan cari. Saya percepat. Orang beragama itu bisa bergaul dengan Tuhan tidak? Coba renungkan. Ayo, orang beragama yang rajin beragama bisa bergaul dengan Tuhan tidak? Enggak. Belum tentu. Kenapa? Orang bergaul itu merasa bebas nggak? Ada batasannya nggak? Dijaga oleh patokan ini syarat itu? Enggak. Mau jam berapa saja telepon nggak apa? Tapi agama, peraturannya untuk ketemu Tuhan. Mesti ganti baju dulu, cuci ini dulu, cuci itu dulu, mesti pakai ini, pakai itu terus. Bahkan kalau saudara lihat semua agama, maafkan saya, untuk sembahyang aja bukan cuma jamnya dihitung, bukan cuma menitnya, detiknya pun dihitung. Karena ngikuti nggak? Kalau mereka sembahyang, detiknya itu dicatat. Ribet sekali. Maka itu Tuhan paling gak suka orang beragama. Sebab orang beragama itu pasti dua hal yang paling kelihatan: merasa suci sendiri dan suka menghakimi orang. Itu orang beragama, termasuk agama Kristen. Dan ini satu kejahatan yang Tuhan gak suka. Maka itu ketika Tuhan Yesus datang, sistem agama itu dihancurkan oleh dia.
dan marahlah orang-orang beragama ini. Nah, sekarang kita lanjut. Satu-satunya Tuhan. Ada jutaan Tuhan, saudara, di dunia ada jutaan Tuhan. Enggak cuma satu, tapi satu saja dari jutaan Tuhan itu yang memberitahu manusia bahwa pencipta kita itu Papa. Dengan Papa. Maka itu ketika Tuhan Yesus datang membuat revolusi, Papa. Jadi hubungan kita dengan Tuhan, the Almighty One, the Holy One, dan apa yang paling hebat, maha apa saja, itu hubungan keluarga, orang tua dengan anak. Amin. Iya. Papa. Hari ini kita belajar tentang tema yang diberikan kepada saya, bagaimana kita menjadi dewasa rohani. Jangan anak-anak terus. Nah, kita akan belajar. Ciri yang pertama, anak kandung yang masih kecil dan anak kandung yang sudah dewasa. Ciri nomor satu yang paling gampang. Saya beri contoh, ya. Jadi supaya saudara tidak mengalami kesulitan. Tadi di awal kan saya bilang, mengapa banyak di antara kita yang mengaku murid Yesus, anak-anak Bapa di surga, sering mengalami kesulitan dalam bergaul dengan Tuhan. Karena di otak kita masih banyak konsep keagamaan. Harus doa sekian jam kalau pagi, harus baca Alkitab sekian pasal sehari, harus doa puasa sebulan sekian hari, harus ini, harus itu. Nah, Papa nggak pernah beri peraturan itu. Yang penting hubungan kita dengan dia. Nah, salah satu tanda kita masih anak-anak atau sudah dewasa, dan itu kita pakai sampai hari ini. Sekaya-kayanya orang tua kaya, apa yang dirasakan oleh papa mama kalau anak seumur 30 tahun minta duit terus? Bagaimana namanya papa mama? Walaupun duitnya ada, ngerti gak maksud saya? Nah, ini murid Yesus yang sudah sekian puluh tahun jadi Kristen katanya, tapi minta saja minta, doa itu gak ada yang lain, minta terus. Nah, ini tanda bahwa orang itu belum dewasa. Walaupun sudah jenggotan, ompong lagi. Tapi kalau minta terus, masih anak-anak, belum dewasa. Jadi hubungan papa dengan anak ini yang harus kita miliki. Dan papa minta kita untuk terus mengalami pendewasaan. Jangan anak-anak terus. Kita buka Galatia 4 ayat 1 mulai sampai ayat yang keempat. Galatia 4 ayat 1 sampai 4. Kita lihat. Satu hari kepada orang Galatia, Tuhan menuliskan lewat Rasul Paulus. Yang dimaksud ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik ini bahasa Melayu, masa puber, ya, perubahan usia, sedikit pun ahli waris itu tidak berbeda dengan seorang hamba, padahal ia adalah tuan dan segala sesuatu milik bapaknya. Nah, apa ciri-ciri atau tanda-tanda? Walaupun ahli waris itu sah, anak kandung orang kaya ini, tapi kalau belum dewasa, apakah ayahnya akan
memberikan warisan kepada anak kecil itu? Tidak. Tidak. Nah, bagi yang pernah tahu prinsip Yahudi, pernah dengar nggak istilah bar mitzvah? Orang Yahudi punya upacara. Ketika seorang anak umur 13 tahun ke atas, itu ada acara besar dan meriah untuk menandakan anak ini sudah dewasa. Nah, di acara yang besar itu, orang kaya ini akan mengundang teman-temannya, sahabat-sahabatnya, pengusaha-pengusaha yang lain. Ya, saya percepat istilahnya. Mulai besok, tanda tangan anakku ini senilai dengan tanda tanganmu. Artinya apa? Bisa makan. Punya hak, bukan anak-anak lagi. Ayat 2. Nah, ini cirinya anak. Saya orang Surabaya, ada istilah kami di Surabaya untuk ngeledek orang tua tapi masih anak-anak. Arek tua. Itu saya Surabaya. Arek itu kan anak, tua itu tua. Jadi tua tapi masih kayak anak-anak. Kenapa? Bocah tua nakal. Bocah tua nakal. Cepetong loh. Cepetong. Iya, dengar. Ahli waris itu berada di bawah perwalian dan pengawas sampai pada saat yang telah ditentukan oleh papanya. Nah, itu bar mitzvah. Apa artinya? Ya, saya pakai ilustrasi ini. Jadi ada konglomerat, tapi anaknya masih kecil-kecil. Ada babysitter nggak? Ada pembantu nggak? Ada yang jaga toh? Untuk apa? Untuk memberitahu. Masih pegang pintu api karena masih kecil. Iya, masih itu lubang, ntar kamu jatuh. Aduh, jangan pegang, itu pisau, ntar kamu kepotong. Ngerti? Nah, itu ayat 2. Tanda kedewasaan yang kedua. Tadi yang pertama, kalau sudah dewasa, nggak perlu minta-minta, harus tahu sendiri. Nanti saya beri contoh lain lagi. Nah, tanda yang kedua, pernah nggak saudara ketemu orang Kristen, yaitu tadi arek tuwek tadi? Masa sih merokok nggak boleh? Tunjukkan ayatnya. Di mana ada ayat dilarang merokok? Nah, itu arek tuwek tadi. Karena belum tahu kalau itu bahaya, maka itu diberitahu. Ada dibungkus rokoknya sudah tahu bahwa itu racun, goblok. Belum betul enggak? Sudah tahu racun kok. Nah, tapi karena masih anak-anak, maka itu diberitahu jangan. Masa begini aja nggak boleh? Masa begitu nggak boleh? Nah, itu berarti belum dewasa. Apalagi ciri anak-anak suka ngambek. Betul nggak? Suka ngambek itu anak-anak. Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngambek. Ada umur sampai 40 lebih. Saudara, maka terus berubah dalam hidup ini. Oke, ayat 3. Udah lebih berapa hari? Demikian pula kita. Nah, saudara percaya bahwa setelah kita mengaku percaya Yesus Kristus Tuhan, kita bertobat, semua dosa kita akui. Detik itu juga, apalagi sudah dibaptis, sah kita anak-anak Bapa di surga dan ahli waris. Jangan dulu baca ini masalahnya. Jadi walaupun kita ini ahli waris, tapi kalau masih anak-anak, belum puber, belum akil balik, belum mature, kita baca takluk kepada roh-roh dunia ini. Yaitu tadi, masa itu kok dosa? Nah, tanya lagi. Sejelas dosa, tanya lagi. Nah, itu ciri bahwa kita tanda bahwa kita masih anak-anak. Kita masih takluk. Sambil mendengar ini, termasuk yang di rumah ya, jujur pada diri sendiri. Dosa apa
yang masih menaklukkan aku sampai sekarang. Saya nggak mulai yang besar-besar, yang kecil-kecil. Kenapa tadi anak kecil gampang ngambek? Karena nggak dituruti. Karena belum dewasa. Kenapa belum dewasa? Karena suka tersinggung. Ada nggak orang tua suka tersinggung? Banyak. Sudah di hutan aja. Karena orang suka tersinggung kumpul sama saja salah. Betul nggak? Betul. Ya atau tidak? Orang yang suka tersinggung Tinggal di kumpul hutan sama dan saja kamu kata salah. apa? Kalau tersinggung kamu tinggal di hutan. Nah, orang yang suka tersinggung itu masih anak-anak, kan suka ngambek tadi. Disapa salah, nggak disapa salah. Pernah ketemu orang kayak begitu? Ya, ditegur salah, nggak ditegur salah. Dilihat salah, nggak dilihat, katanya kenapa kamu lupa aku? Padahal minus matanya. Padahal matanya minus, nggak lihat. Ini loh yang suka tersinggung itu. Tuh. Baper. Itu masih anak-anak, masih takluk kepada roh-roh dunia. Saya beri contoh lagi, kecil saja. Bersyukur kepada Tuhan, Roh Kudus selalu mengajar saya itu dengan hal sederhana sekali, dan firman itu jadi. Siapa yang pernah merasa mengalami peristiwa ini? Suatu hari di salah satu jari tangan saudara ada luka kecil sekali, dan saudara tidak rasa. Nah, pas diajak teman makan rawon, terus meres jeruk, perih. ngerti maksudnya? Baru tahu Ada luka. ada luka. Pertanyaan saya, saudara marah pada jeruknya? Jeruk kurang ajar. Kenapa kamu nyakiti? Begitu atau tidak? Enggak. Begitu? Enggak gimana? Saya mau buktikan. Jadi kalau ada orang masih bisa tersinggung, yang salah bukan jeruknya, tahu? Enggak, amin. Justru kalau saudara punya luka di tangan tapi saudara tidak tahu, dan ketika meres jeruk tahu kalau itu luka, harusnya jeruk terima kasih, kamu beritahu aku ada luka. Betul tidak? Betul. Tapi anak-anak ributin jeruknya. Betul? Betul. Ada nggak di sini kira-kira? Banyak. Belum, banyak. Itu masih anak-anak. Oke, saya punya 3 kata ini, coba pilih. Bahasa Inggrisnya apa? Disakiti, menyakiti, dan tersakiti. Yang benar mana, yang salah mana? Disakiti, menyakiti, tersakiti. Ayo mikir sekarang. Ini tanda kedewasaan. Apa? Yang benar mana, yang salah mana? Saya tanya. Tersakiti yang apa? Loh, yang benar yang salah saya tanya. Tersakiti itu benar atau salah? Saya mau tanya. Ulang. Ada 3 kata. Disakiti, menyakiti, tersakiti. Mana yang salah, mana yang benar? Tersakiti. Ya benar. Nah, semuanya salah. Lu kenapa? Dengar baik-baik. Ingat waktu corona, waktu COVID-19, orang yang imunnya kuat mau dikumpulkan 1000 orang positif, dia nggak akan menang. Itu Teddy. Lu ya tuh dia nggak akan menang. Ngerti kan? Jadi kalau saudara masih bisa tersakiti, masih bisa disakiti, yang salah bukan yang menyakiti. Yang sakit ini masih sakit. Lu betul atau tidak? Betul. Kalau hati kita ini sembuh, mau dikata-katai orang kayak apa saja, nggak rasa apa-apa, nggak ada luka. Iya. Saya beri contoh lagi, sederhana, tapi ini banyak gagal. Satu hari saya lagi berdiri di satu tempat menunggu seseorang, tiba-tiba ada orang lewat nggak kenal, anjing lu, marah nggak? Lu marah nggak? Cepat jawab, jujur aja. Marah nggak? Enggak. Salah. Enggak salah. Enggak salah. Loh, Nggak kenapa marah. Karena bukan anjing. Harusnya tanyanya begini,
anjingnya yang mana? Loh betul nggak? Nah ini anak-anak semua kerja begini. Coba cari anjing asli, ngomong anjing lu, apa reaksinya? Udah blowok gimana? Iya. No respon. Bukan no respon, nggak ngerti memang. Anjing asli aja nggak tersinggung, kenapa ya bukan anjing tersinggung? Jadi siapa yang salah kita ini? Anjing salah. Loh, anjing bukan. Aku bilang kok anjing bisa. Saudara, ini contoh-contoh kecil dalam hidup sehari-hari menunjukkan saudara belum dewasa. Ya kok nggak ngaku? Amin. Maka itu saya ulangi lagi, tidak akan terjadi tersakiti, disakiti, menyakiti kalau memang kita nggak sakit. Amin lah. Diajak ngomong. Masih bingung. Masih bingung. Nyopor ya. Kelihatan anak jadi bingung. Lo betul nggak San? Betul. Seperti itu Tuhan Yesus mengajar kita. Jadi siapapun bisa ngomong yang salah, ngomong yang jelek tentang kita. Tapi kalau kita sehat, gak akan terpengaruh. Jadi yang masih gampang disakiti, yang salah yang menyakiti atau yang disakiti. Awas bodoh lagi. Dulu saya tanya kok. Setelah kita ngerti firman ini, jadi kalau masih ada di antara kita bisa disakiti atau tersakiti, yang salah siapa? Diri sendiri. Jadi jangan nyalakan jeruknya, kasihan dia. Maka itu kalau ada jeruk-jeruk di sekitar kita dan membuat kita sakit, deketin dia, jangan suruh pergi. Enggak, amin. Jadi tanda kedewasaan yang berikut adalah enggak akan terpengaruh dengan orang-orang yang nyebelin, jengkelin, bencekno apa, enggak akan terpengaruh. Ada sesuatu, tolong yang di belakang. Halo, ada sesuatu yang di belakang, kenapa? Enggak apa-apa kalau saya harus berhenti. Kenapa? Enggak, ada apa itu? Apa? Jangan sebut masakannya, awas, saya enggak mau. Diam dulu. Nah sampai di sini, saudara ngerti apa itu tanda kedewasaan? Enggak tersinggungan, enggak ngambekan, enggak dididik marah. Porean. Apa? Porean Surabaya itu. Ya. Jadi ayat 3 Galatia 4, demikian pula kita yang sudah jadi Kristen mengaku murid Yesus, anak-anak Bapa di surga. Tapi selama kita belum mature, belum dewasa, maka kita takluk juga kepada roh-roh dunia ini. Kalau ada yang tanya, judi itu dosa atau tidak? Itu masih anak-anak kita sesuatu. Merokok itu dosa atau tidak? Itu masih anak. Kalau sudah dewasa, nggak perlu tahu, ngerti sendiri. Betul? Kalau sudah dewasa, nggak usah tanya ini racun atau bukan. Ya coba baca. Tapi lebih tanya lagi. Ayat 4 Galatia 4. Nah, ini hasilnya kedewasaan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan yang takluk pada hukum Taurat. Siapa dia? Tuhan Yesus itu. Nah itu buat kita dewasa. Saudara, yuk kita terus meningkat dalam kehidupan ini. 1 Korintus 13 ayat 11. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Jelas sekali firman ini. Yuk. Ketika aku siapa? Kanak-kanak
Aku berkata seperti anak-anak. Apa itu? Gak jelas ngomongnya kesana kembali anak-anak. Aku berpikir, aku merasa seperti anak-anak. Maka itu Aku berpikir orang tua yang perasa suka ngambek, suka tersinggung, ya anak-anak gitu. Karena anak-anak begitu kecil. Yang ketiga, aku setelah berkata-kata merasa berpikir seperti anak-anak. Apa pikiran anak-anak? Main aja, nggak bisa diberi tanggung jawab. Sekarang bagaimana? Sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ayo, masing-masing kita jujur. Setelah sekian banyak tahun kita menjadi Kristen, bagaimana sifat itu? Jadi kekanak-kanakan kita harus tinggal. Apalagi kalau kita terus mengikuti perkembangan yang tertulis di Perjanjian Baru, sampai nanti ujungnya gereja menjadi mempelai Kristus. Amin. Nggak mungkin Tuhan Yesus kawin dengan anak-anak pedofil nanti dia. Betul tidak? Dia menunggu gereja dewasa. Ini yang Tuhan cari di antara kita. 2 Korintus 11 ayat 2. Jadi tinggalkan masa kanak-kanak kita, jadilah dewasa. 2 Korintus. Ini Paulus ini luar biasa. Dia mewakili Bapa di surga. Sebab aku cemburu kepada siapa? Kita, gereja. Dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kita sebagai apanya? Perawan yang suci kepada Kristus. Saudara, inilah salah satu ayat yang akan memberitahu kita mengapa Tuhan Yesus sendiri tidak pernah tahu kapan dia harus datang. Itu kan aneh. Awal-awal saya diskusi begini ya. Saya kalau ngomong dengan Tuhan, dengan Bapak Surga itu apa? Oh, siapa itu? Dewasa nggak ngerti maksudnya itu. Belum di mute. Tolong, saudara dengar. Satu hari saya tanya begini, Tuhan menyuruh kami menunggu kedatangan. Betul nggak? Dia nyuruh kita nggak? Berjaga-jaga, berdoa. Tapi yang kami tunggu itu nggak pernah tahu kapan dia datang. Coba saya beri contoh ini. Satu hari ada orang telepon, kamu di rumah? Iya. Aku mau datang. Jam berapa? Pokoknya tunggu. Loh, mau nggak? Apalagi orang di Amerika, dikira pengangguran apa? Loh, ngerti nggak? Saya ngomong itu. Terus gimana caranya kami nunggu? Kalau yang kami tunggu nggak tahu. Wih, ayat ini menjelaskan. Fakta sampai hari ini, kalau ada pengantin, antara pengantin pria, pengantin wanita, siapa yang lebih cepat selesai didandan? Pria. Nah, pengantin pria kita sudah selesai 2000 tahun yang lalu. Amin. Maka itu dia naik ke surga. Nah, dia nunggu pengantin perempuannya siap. Kalau saya pakai istilah, gereja itu masih dasteran dan roronan sampai hari ini. Ngerti ilustrasi itu? Kita masih apa? Masih belum dewasa. Maka itu pengantin laki-laki surga nggak bisa datang. Begitu pula firman yang dia pernah katakan, serigala punya liang, sarang, burung punya sarang, tapi anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, gereja Pentakosta menerjemahkannya salah. Menjadi pengikut Yesus miskin sampai bantal nggak punya. Bukan itu maksudnya. Salah lagi. Dia tidak bicara nggak punya bantal. Dia berfirman nggak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Kenapa? Karena tubuh Kristus masih tercerai-berai.
Dan salah satu penyebab tercerai-berainya tubuh Kristus karena doktrin. Bagaimana kepala bisa datang kalau tubuh masih berantakan? Nah, maka itu saudara, kedewasaan kita itu syarat mutlak. Katakan amin. Kedewasaan kita itu syarat mutlak. Amin. Untuk menggenapi seluruh rencana Tuhan yang belum selesai sampai hari ini. Jadi Tuhan menunggu kita dewasa. Amin kan ibu, jangan kanak-kanak terus. Saya beri ilustrasi lagi. Sebagai papa mama, mana yang kita suka terhadap anak-anak kita? Dengan saya berikan 2 contoh. Sudah umur 30, hampir 40, masih minta. 40 terus. Pak minta ini, Pak minta itu. Atau ada anak yang lain. Suatu hari ketika papa mama sedang santai, terus anak ini datang. Pak, Mama, beritahu saya apa yang saya bisa kerjakan untuk perusahaan papa ini. Ngerti contohnya? Gak ngerti. Kalau kita orang tua, kita milih anak yang kedua. Karena itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak. Artinya kita sebagai anak-anak Bapa di surga harus tahu apa keinginannya, apa kehendak. Ciri yang berikut, tanda yang berikut itu, kedewasaan itu dilihat bukan dari kumisnya, dari ubahnya, bukan, tapi dilihat dari anak-anak ini ngerti gak kehendak kemauan papanya. Itu konsep. Mari masing-masing kita sekarang jujur dan bertanya pada diri sendiri. Kira-kira sekarang ini ngerti gak sih yang papaku kehendak itu aku ini apa? Harus tahu. Yeremia 29 ayat 12 dan 13. Dalam terjemahan bahasa Indonesia ada 3 fase yang jelas sekali. Saya ulangi dari apa yang saya katakan tadi, bahwa untuk menggambarkan hubungan kita dengan Bapa di surga, itu digambarkan seperti anak dengan papanya, bukan hubungan agama. Dan apabila kita, saya ganti kita ya, saya ngapain? Berseru. Apa kata kalian berseru? Teriak. Dan datang untuk berdoa kepada Bapa di surga, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat 13, fase kedua. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ini fase kedua. Fase ketiga, titik koma. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, terus ayo lanjut. Akan memberikan kamu menemukan aku. Ya, di situ belum keluar. Ayo. Mana? Ayat 14 ya. Oh, 14. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Yahweh, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Seterusnya saya baca. Mari kita bongkar 3 fase ini yang sangat mudah untuk dimengerti kalau hubungan orang tua dengan anak, anak dan orang tua. Maka itu saya ulangi lagi. Saudara, maaf, saya belajar teologi, tapi saya nggak pernah pakai teologi yang saya ketahui untuk pelayanan. Nggak cocok. Saya menggunakan hukum orang tua dengan anak hubungannya, maka itu firman jadi hidup dan gampang dimengerti. Amin. Maaf, pengkhotbah yang mengkhotbahkan firman dengan logika teologi, itu yang mendengar itu pasti alisnya gandeng, dahinya berkerut. Kenapa?
saya nggak bisa bayangkan itu. Kenapa? Mikir. Karena logi tadi itu mikir. Akhirnya firman jadi sulit. Tapi kalau firman dibuka dan logika anak-anak dan hubungan dengan papanya, firman itu gampang dimengerti. Dan sudah puluhan tahun saya pakai cara ini. Mulai 12 hari. Ini fase pertama anak-anak. Apabila kita berseru, berteriak, dan datang minta, bolehkah saya kata berdoa saya nanti minta? Karena itu yang kita lakukan. Maka Tuhan mendengar. Wajar nggak anak-anak kecil yang belum 10 tahun itu kalau bangun dari tidurnya pasti teriak, betul? Ya. Wajar nggak? Wajar. Karena masih kecil. Maka mamanya lah dengan mama. Tapi setelah anak ini dewa agak besar, umur 10 ke atas, ayat 13. Apabila kamu mencari aku, coba renung. Yang kecil berteriak, "Ma!" Dewasa. Tapi setelah agak besar, Jadi mamanya. enggak. Begitu bangun, mamanya tahu. Mama bilang, "Di dapur." Artinya cari tuh. Lu ya atau tidak? Ya. Nah ini yang Tuhan ingin tahu. Kita sampai di usia keberapa? Maka itu mobilnya teriak-teriak, nangis, dikit-dikit nangis. Berarti masih anak-anak. Bayi. Kalau sudah dewasa, mulai besar, Papa di mana? Papa mau apain? Betul nggak? Harusnya seperti itu. Nah, fase ketiga, apabila kamu menanyakan aku, ini cara nulisnya hebat sekali. Yang pertama teriak-teriak, seru berseru. Oke, dimaklumi karena masih kecil. Setelah agak dewasa, Mencari. saya mulai cari tahu papanya di mana, mamanya di mana. Tapi ada yang Tuhan cari di fase ini. Tanya, apa aku seumur sekian? Apa yang bisa aku bantu untuk perusahaan bapak ini? Ngerti gak ilustrasi ini? Contoh ini luar biasa. Maka itu mari kita jujur pada diri sendiri. Sampai sudah masuk minggu kedua bulan Juni 2024, saudara di fase yang mana dari tiga ini? Jangan cari temanmu, tolong melihatin aku sama. Gak usah tahu sendiri sudah. Harus tahu sendiri. Maka itu sering-seringlah bertanya. Ada dua lagu yang saya paling suka kalau saya berdoa. Ya, yang pertama itu digubah oleh teman saya dia jadi ibu gembala di Singaraja di Bali, namanya Elis. Ku ingin mendengar suaramu, Tuhanku, ku sadar diciptakan untuk rencanamu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendakmu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencanamu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaanmu. Lagu luar biasa. Lagu yang kedua diubah oleh Nathan Pradita. Ajariku mengerti hatimu, memahami pikiranmu. Lagu luar biasa. Ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu. Sayang, lagu-lagu ini tidak disukai banyak gereja karena tidak ada duitnya. Berkat mujizat itu disecar orang. Ini lagu luar biasa. Bayangkan kalau saudara dan saya tiap saat
bisa mendengar suara Tuhan. Kita bisa mengikuti rencananya dalam hidup ini. Betapa bahagianya yang namanya papa mama. Kalau anak-anaknya bisa memahami pikiran orang tuanya dan mengerti hatinya. Betul. Nah, Kristen yang seperti ini di tanah ini yang Tuhan cari. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Dua fase yang pertama, gak ada syarat. Berseru, Tuhan dengar. Cari, ketemu, gak ada syarat. Tapi ayat 14 coba. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Itu ada syarat. Syarat apa? Kembali ayat 13 tadi. Syaratnya adalah menanyakan aku dengan senang hati, serius. Ini yang kita harus tahu. Oke, bagian terakhir sekarang. Soal 50 menit bisa ngajar hampir 1 jam. Gak rasa bukan? Ya. Kalau Roh Kudus yang memimpinnya begitu. Ya, sampai nanti malam. Firman jadi makanan yang nikmat buat kita. Amin. Tapi kalau firman disampaikan dengan teologi 15 menit sudah capek mikir ini. Karena ini luar biasa. Sekarang tidak ada cara lain dari anak-anak menuju dewasa selain lewat proses. Ya atau tidak? Proses. Mari kita jujur. Mendengar kata proses enak. Gak ada proses yang enak. Tapi itu harus. Apa musuhnya proses? Apa lawannya proses? Bukan proses, kalau kita apa sih ya? Kasih saudara kaget kalau saya beritahu. Karena saya suka kaget ketika Roh Kudus memberitahu. Musuhnya proses itu mujizat. Instan. Maka itu setan menipu gereja-gereja karismatik dan Pentakosta, maunya mujizat melulu. Maaf, pasti banyak yang kaget. Yang kaget yang anak-anak. Betul nggak? Kalau dewasa dengan proses harus, ya nggak? Ya. Maka itu ada istilah dalam bahasa Indonesia bagus sekali. Banyak orang ingin cepat kaya tapi nggak mau kerja. Atau ingin cepat berhasil, tidak mau mulai dari bawah. Nah, dalam bahasa Indonesia ada istilah satu-satunya pekerjaan, satu-satunya loh, nggak ada dua. Yang dimulai dari atas itu penggali kuburan. Lo ngerti nggak? Apa itu satu-satunya pekerjaan dimulai dari atas? Penggali kuburan. Loh, apa? Penggali kuburan. Penggali kubur. Lo masih nggak ngerti? Masih gali kuburan dari bawah? Lo diajak ngomong Pak. Masih bingung. Oh, masih bingung. Aduh. Anak-anak. Saudara, maka itu sampaikan kepada pemalas-pemalas itu. Maunya cepat berhasil, nggak mau lewat proses. Nanti orang itu sedang dari kuburan buat dirinya sendiri. Ada istilah itu. Oh, baru ngerti sekarang. Nah, Sudah tidak bingung. Belum batal. Betul nggak? Nah, saudara, ayo kita nikmati proses. Jangan harapkan mujizat. Sungguh. Lihat semua yang tertulis di Alkitab, nggak ada mujizat. Kalau Tuhan buat mujizat, maka Maria cuma mengandung 3 bulan, langsung lahir, umur 3 kali Yesus khotbah. Itu mujizat. Nggak ngerti maksudnya. Yesus mengalami lewat proses normal. Maria mengandung 9 bulan 10 hari. Kelahirannya pun normal. Gak lewat hidungnya Maria, catat itu hebat. Yesus harus mengalami bayi, nangis, Maria terlambat memberi susu. Oh, banyak macam-macam. Atau saya
jadi guru selama minggu, saya ngajar tentang Ibrani 2:14. Yesus itu dalam segala hal harus disamakan dengan manusia. Saya ceritakan banyak. Tiba-tiba ada satu anak angkat tangan. Oh, kalau gitu Tuhan Yesus pernah sakit gigi enggak? Saya enggak pernah kepikir, saudara. Ayo, kira-kira kalau saudara gurunya jawab apa? Yakin, betul. Manusia. Aduh, ini anak luar biasa. Ini mikir sampai sejauh itu. Saya nggak kepikir. Bertanya itu sudah saya gigi rupanya. Maka itu berbahagia saudara kalau kita pernah jadi guru selama minggu. Banyak hal-hal baru kita nggak pernah ngerti. Anak-anak itu mikir. Nah, jadi Tuhan Yesus itu nggak mengalami mujizat, proses. Yusuf 17 tahun baru terjawab. Daud 8 tahun. Abraham berapa puluh tahun itu. Nuh 120 tahun kapal itu. Maka itu hati-hati pengajaran mujizat-mujizat. Mari kita terima mujizat, hati-hati. Itu jebakan Batman istilahnya. Itu jebakan iblis betul-betul. Proses. Amin. Begitu kalau dia ngalami sakit kok gak sembuh-sembuh. Terima kasih. Jangan cari doa keliling sana kemari. Setuju? Karena itu jadi dewasa. Ini bagian terakhir. 2 Korintus 12 mulai ayat 7. 2 Korintus 12 mulai ayat 7. Nah, ciri-ciri yang paling hebat dari seorang dewasa. Setuju saya katakan ini, nggak takut sakit. Kok diam saja saya tanya. Apa bedanya orang dewasa dan anak-anak? Anak-anak takut sakit, wajar. Orang dewasa nggak boleh sakit. Takut sakit. Ini dia. Dan supaya 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu nggak enak seorang utusan presiden, utusan iblis untuk menggocok aku supaya jangan aku meninggikan diri. Ini proses. Nah, dalam gereja tertentu, ya karismatikal biasanya. Wih, jangan-jangan Paulus ada dosa ini. Masa? Betul nggak biasanya? Kita tinggal ngomong aja, enak asal ngomong. Enggak. Ayat 8. Hanya supaya nggak sombong, tetap rendah. Tentang hal itu, aku sudah berapa kali? 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripada. Apakah Paulus kurang doa? 3 kali dia minta. 9. Tetapi jawab Tuhan kepada, baca sama-sama ini bagus. 1, 2, 3. Cukuplah kasarnya bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Wow, hebat. Maka itu saya ulangi lagi, ciri orang dewasa nggak takut sakit. Sebab itu, kalimat ini. Sebab itu kita harus, terlebih suka berpegang atas 1 kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun melalui aku. Ayat 10. Wah ini orang Jakarta bergila. Karena itu kita harus apa? Senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Nah, enak semua ini. Tapi ini ciri orang dewasa. Saudara, saya cuma cerita ya. Jadi tanggal 26 Mei yang lalu, itu namanya kita di sini. Ya minggu ya, itu kami baru landing dari Jakarta. Kami landing setengah 12 siang, dijemput Irwan. Makan siang langsung khotbah di sini. Hari sampai lupa. Selasa masih ada ibadah ya. Ya terus Rabu kami berangkat ke Philadelphia. Ya, Rabu Philadelphia,
terus Kamis, Selasa, ya. Rabu Philadelphia, Kamis, ya kami ada pelayanan di sana. Terus hari Selasa depan kami ke Washington DC, ya dari Washington DC. Hari Kamis kemarin ini kami ke Alabama. Nah Jumat pagi saya harus ke Arkansas, Little Rock. Saya punya anak rohani, mamanya meninggal. Nah sebetulnya secara fisik dia juga capek dan tiket mahal sekali. Jadi Pensacola, Little Rock, Pensacola itu $500 lebih, hanya untuk semalam saja. Tapi saya nggak nyangka untuk saya mimpin ibadah penghiburan, ternyata keluarga yang meninggal ini masih orang Tionghoa totok. Mereka datang dari Singkawa, itu pakai persyaratan Tionghoa. Harus jalan mundur berapa langkah untuk anak laki Anda begini, harus begitu, terus baju nggak boleh dibalik, selalu bisa begini. Nggak apa-apa, saya sampaikan kebenaran. Itu gembalanya sampai terheran-heran, karena gembalanya sempat mikir, jangan-jangan ini pendeta khotbah nanti yang soal rohani itu. Saya bicara tentang umum dan firman disampaikan. Sabtu pagi, ya, jadi Jumat pagi. Kami karena tinggalnya di Alabama, di kota kecil Spanish Fork, itu airport terdekat itu Pensacola, 45 mile. Jadi jam 4 pagi harus berangkat. Sabtu pagi sama jam 4 lagi kami berangkat ke airport Little Rock untuk kembali ke Pensacola. Dijemput untuk makan siang, langsung ibadah kembali di Florida jam 4 sore. Tadi pagi jam 4 kembali ke airport lagi untuk sini. Teddy yang teler. Bayangkan, dan besok kami harus balik ke Jakarta. Dahsyat. Saya kalau dipikir, mikir bagaimana? Ini betul-betul kemurahan. Karena Roh Kudus. Itu kemurahan Tuhan. Maka itu tanda orang dewasa nggak takut sakit, nggak takut rasa berat, rasa kesulitan, nggak Takut sakit kamu. Amin. Amin. Sudah kelihatan saya capek? Enggak. Teddy yang capek. Tiba jam Selasa pagi jam 00, jam 9 saya terbang ke Solo karena di Klaten saya mimpin gereja. Sampai tanggal 14, tanggal 15 saya ke Jakarta memperkata nikah. Sore saya langsung ke puncak, ada retreat lagi. Solo. Dan terus muter begitu. Tuhan berkati terus. Oh iya ayatnya. Terus ayat yang ke-11 sekarang ya. Jadi siap menderita sebagai orang dewasa. Amin. Anak-anak itu dikit tangis. Ayo 2 Korintus 12. Sabar. Sabar. Oh hilang ayatnya mana? Karena kamu ngomong hilang. Oh enggak. Loh. 10. Oh 10 tadi sudah belum? Udah. Oh 10 sudah. Oh berarti cukup sampai 10 aja. Jadi saya salah. Ayat terakhir Filipi 1:29. Nah ini tanda kedewasaan. Filipi 1:29. Mudah-mudahan nggak ada yang nyesel datang ke sini. Kenapa bisa ke sini? Amin. Masa begitu awas. Tidak, karena firman adalah Enggak ya? ya. Tidak. Baca sama-sama kata kamu ganti saya. 1, 2, 3. Sebab kepada saya dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, lu. Jadi nggak cuma percaya, ada penderitaan yang kita harus tahu. Untuk apa tujuan penderitaan ini? Untuk menjadi dewasa, stop berbuat dosa. 1 Petrus 4 ayat 1. Orang yang nggak mau dewasa selalu cari doa kelepasan, dikit-dikit doa kelepasan. Saya nggak suka doa kelepasan karena itu jalan pintas, itu instan, nggak bisa. Dosa kita, kelemahan kita tidak bisa lepas hanya karena doa. 1 Petrus 4 ayat 1. Nah ini kita harus lakukan. Jadi karena siapa? Telah apa?
menderita penderitaan fisik, maka kita pun harus juga mempersenjatai diri kita dengan pikiran yang sama, menderita secara fisik. Karena ini keren, yang kuat ya, 1, 2, 3. Karena barang siapa telah menderita penderitaan fisik, ia telah berhenti berbuat dosa. Tidak ada ayat lain di Alkitab yang memberitahu saudara dan saya kapan kita bisa berhenti berbuat dosa. Bukan doa puasa, bukan doa kelepasan. Siap menderita secara fisik. Yang pernah ngerokok pasti ngerti. Berhenti ngerokok, berhenti judi, berhenti pornografi, berhenti alkohol, itu semuanya harus lewat penderitaan. Amin. Kalau istilah orang narkoba, sakau. Amin. Orang yang siap sakau, dia stop narkoba. Waduh, saudara. Saya nggak pernah sih makan narkoba, tapi saya pernah melayani orang-orang sakau. Dan kadang saya nggak ngerti itu tahun 80-an. Orang titip anaknya sakau taruh rumah. Aduh, saya pertama bingung, saya nggak punya pengalaman tahun 80-an, belum sebanyak sekarang. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus, luar biasa. Kalau saya sakau mereka, saudara, karena saya nggak ngerti obat juga, saya cuma doakan, saya peluk, saya ajak nyanyi. Pernah minta berendam di bak mandi, silakan saya tungguin. Pernah bulan-bulan gitu, saya malam sebentar ngambil sesuatu, terus dengar tar gitu. Wih, suara apa pecah? Ternyata dia lari menurunkan kepala ke dinding. Mati saya pikir apa? Untung nggak mati. Pernah itu sampai jambak rambut. Saudara nggak akan pernah punya pengalaman itu. Jambak rambut bisa ambil satu genggam gini, karena dia sakit sekali sakit. Puji Tuhan, saya hitungi, ternyata semua orang yang mau berhenti merokok, berhenti judi, berhenti apa, 3 hari menderita, setelah itu bebas. Dan saya tahu itu angka kebangkitan. Jadi 3 hari itu detox, racun-racun keluar semua, teriak-teriak keluar, sudahlah, macam-macam. Sayang dulu nggak ada HP, padahal bisa video itu. Wih, melepasin orang sakau tuh HP, puji Tuhan. Pokoknya kalau siap menderita, selesai. Amin. Karena dosa itu enak, nggak ada dosa yang nggak enak. Nah, yang enak itu dilawan dengan yang tidak enak. Tidak enak itu adalah penderitaan secara fisik. Siap jadi dewasa? Siap. Siap melalui proses? Siap. Kalau sudah proses jangan protes. Siap. Katakan pada diri sendiri, aku siap jadi dewasa. Yang Siap. semua tidak ngomong, ayo siap jadi dewasa. Kalau kamu yang anak terus semuanya. Oke, kan memberkati kita semuanya. Tepuk tangan bagi diri sendiri dong. Sudah mau dewasa. Haleluya.